Suara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bergetar saat menjawab isu berubahnya Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi Mahkamah Keluarga usai mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Tudingan adanya konflik kepentingan antara Anwar Usman dengan keponakannya Gibran Rakabuming dalam kasus gugatan batas usia Capres-Cawapres dibantah oleh Anwar Usman pada Senin 23 Oktober. Diketahui belum genap seminggu putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Gibran Rakabuming dideklarasikan sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Minggu 22 Oktober. Hal ini kemudian menyudutkan vonis gugatan MK yang dianggap tidak profesional. Anwar Usman pun membantah tudingan masyarakat yang menyebut MK kini berubah menjadi Mahkamah Keluarga lantaran vonis tersebut. Bahkan, Anwar Usman bersumpah atas nama Al-Quran bahwa ia masih memegang teguh profesionalitas sebagai seorang hakim. Usman pun kemudian membawa kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah bersumpah akan memotong tangan putrinya sendiri apabila ketahuan mencuri. Teladan Nabi Muhammad SAW itu, kata Anwar Usman, yang menjadi pegangannya selama menjadi seorang hakim sejak tahun 1985. Sesaat setelah menceritakan teladannya itu, suara Anwar Usman bergetar. Ia memastikan bahwa artinya hukum harus berdiri tegak lurus tanpa boleh ada intervensi dan takluk kepada siapapun. Bila mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Alhamdulillah, dalam semua perkara sejak saya menjadi hakim, dan saya sesuai dengan ira-ira dalam sebuah putusan, sama putusan yang di Mahkamah Agung. Jadi saya itu hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Ira-ira putusannya sama dengan di sini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi putusan itu selain bertanggung jawab kepada bangsa, negara, masyarakat, tetapi yang paling utama adalah bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sebuah perkara apapun, itu yang saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa, masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU garis datar 1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang perlu disampaikan juga sebelumnya, dan nanti bisa baca dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili norma sebuah undang-undang. Bukan seperti peradilan pidana atau perdata di Mahkamah Agung. Yang kedua, putusan nomor 5/PUU garis datar 4/2003